semua, kembali lagi dengan podcast kesayangan kita, Pondasi Podcast seputar investasi part 2. Oke, bersama dengan aku Samuel Rizky Nenggolan dari divisi SRD. Kalian bisa panggil aku Semi. Dan hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang paling heboh, paling keren, dan paling kece. Mungkin boleh kenalan dulu nggak ya sama abang-abang ini sekalian? Dari abang. Oke, aku duluan ya. Nama aku Ferdi Akbar Nasution, bisa dipanggil Ferdi. Aku dari divisi Research and Development, Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2021. Lalu nama aku Bill Clinton dari Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2021 dari divisi R&D. Oke, bersama dengan Bang Ferdi dan Bang Bill. Nah, jadi mungkin kita langsung aja lah ya. Apa sih kesibukan abang-abang sekalian ini sekarang? Oke, kalau aku sendiri sih udah semester 7 ini kesibukanku mungkin nyusun skripsi dan mengikuti inilah organisasi KSPM ini. Ya, mungkin sama Bang Bill. Mungkin dari aku kan juga semester 7 gitu kan. Jadi kesibukannya gak jauh beda lah sama si Ferdi, yaitu menyusun skripsi dan mengikuti KSPM sama trading kecil-kecilan lah gitu, sambil belajar gitu. Ya, bisa dibilang juga semester 7 ini berat juga ya untuk kita ya sebagai mahasiswa ya. Dan hebat juga untuk abang-abang sekalian ini bisa balance waktunya untuk antara organisasi, antara belajar juga, antara juga sama saham gitu. Nah, jadi gimana sih cara abang-abang sekalian itu untuk time managementnya gitu, untuk kesibukannya? Kan abang kan dari Fasilkom juga ya, dari IT. Dimana kalau misalnya kita tahu kan IT ini kan Fasilkom ini kan berbau tentang coding, terus juga tentang komputer gitu kan. Tapi kenapa bisa balance gitu antara main saham, belajar gitu? Mungkin boleh kasih ininya nggak Bang? Kenapa alasannya? Nah, dari aku sendiri, aku ngatur waktu itu kayak misalnya kan selama semester 7 ini aku kuliah kita kan tahu kalau kuliah itu dari jam 8 ke jam 5. Nah, kebetulan biasanya aku itu masuk kuliah itu jam 8, jam setengah 11, jam 10.30 itu udah selesai, udah keluar. Nah, disitulah kadang-kadang di sela-sela kuliah lagi dosen nerangkan gitu, ada curi-curi lah, kayak misalnya mantau jam trading gitu. Di situ aku mungkin sebagai investor yang bisa dibilang pasif, aku cuman ngebacain chart-chart dari beberapa saham gitu. Itu sih. Selain itu, kalau nugas biasanya aku kan bisa dibilang aku bilangin diri sendiri itu night person. Jadi mungkin aku mulai nugas tuh dari jam 8, biasa aku tidur jam 10. Itu sih. Terus aku bilang tadi skripsi, aku bisa lah sela-sela sambil ngerjain tugas gitu, aku juga ngerjain skripsi. Ya, tapi memang hebat juga ya Bang Ferdi ini ya, bisa balance hidupnya meskipun nggak ada stres ini kan Bang selama ini kan. Iya, mantap banget nih, nggak ada stresnya. Nah, tadi kita udah mendengar cerita keren dari Bang Ferdi ini. Bang Ferdi gimana? Bang Bill mungkin boleh ceritain nggak gimana cara time managementnya gitu? Mungkin dari aku semester 7 ini kan mengikuti MBKM gitu kan, magang. Nah, jadi magang ini kan dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan, menyesuaikan dari jam kerja gitu, istirahat jam 12 sampai jam 1 gitu kan. Nah, di sela-sela magang aku juga pantau market gitu kan. Namanya kita kan gak mungkin dari jam kerja itu kerja non-stop gitu kan. Jadi di dalam tempat kerja juga, dalam magang aku buat balance lah gitu. Jadi sambil kerja sambil pantau market juga. Kalau misalnya ada saham yang cocok gitu, yang udah sesuai target yang mau kuambil gitu, kuambil. Kalau belum, kutahan dulu, nggak kubeli gitu, mungkin dari aku. Oke, ya memang sangat keren juga ya untuk narasumber kita dua ini. Nah, tadi kan udah perkenalan diri, terus tadi aku ada dengar kalau misalnya abang-abang sekarang kan dari IT kan. Nah, kira-kira
apa sih alasan untuk alasan dari abang-abang sekalian itu terjun ke dunia saham? Padahal kan sebenarnya abang-abang sekalian kan bisa untuk lebih improve lagi kan untuk ngoding kan gitu. Tapi kenapa memilih untuk bisa terjun juga ke dunia saham? Mungkin boleh ceritain nggak ya, Bang? Mungkin kalau dari aku, kenapa aku terjun ke dunia ini, istilahnya kita kan kita lihat lah di inflasi ini kan kurang lebih 3-5% gitu kan. Jadi bagaimana agar uang kita ini nggak termakan inflasi gitu. Jadi kok kita kerja aja terus atau ngoding aja kan memang sebenarnya nggak salah gitu kan. Memang improve ngoding gitu kan. Tapi kan di sisi lain sebenarnya kan kita nggak mau juga kerja sampai kita ini kan. Jadi kok bisa ya kita improvekan lah antara bermain saham gitu. Kalau saham kan bisa growth-nya itu mungkin bisa 10% gitu kan. Jadi menutup inflasi. Kalau kita lihat kan 100.000 di tahun 2000 gitu sama tahun sekarang kan udah berbeda. Di tahun 2000 mungkin 100.000 itu bisa dipakai berhari-hari gitu kan. Tapi kalau misalnya di sekarang ini di 2024 100.000 ya ke kafe udah habis gitu kan, sebentar aja gitu kan, udah nggak terasa. Itulah namanya inflasi gitu kan. Ini dari aku gitu. Bang Ferdi gimana, Bang? Nah, menurut aku sih mirip-mirip lah jawabannya sama Bill tadi. Kita ini kan juga hidup juga berhadapan dengan inflasi setiap tahunnya. Setiap tahunnya biasanya inflasi itu kayak 3% sampai 5%. Biasanya di Indonesia kalau kayak tahun lalu itu 5% ya kalau nggak salah. YOY. Nah, selain itu juga aku sadar bahwa investasi ini penting karena mungkin tiba-tiba aja dalam waktu tertentu kita perlu dana darurat gitu. Misalnya dengan masalah kesehatan, dengan masalah pendidikan mungkin. Itu sih menurut aku. Ya, oke, Bang, Abang dan Abang-abang sekalian. Nah, jadi ini kan berbau tentang inflasi nih. Jadi sebenarnya aku penasaran juga nih. Kira-kira apa sih cerita apa ada kira-kira ada nggak ya cerita menarik di balik dari terjun ke dunia saham gitu? Apakah ada ininya juga? Mungkin boleh ceritain, Bang, seputar gimana pengalaman pertamanya main di dunia saham. Nah, kalau pengalaman pertama aku sih biasanya aku kebanyakan kalau investasi itu rugi. Karena itu sih, karena namanya juga pemula kan kita ada yang FOMO gitu, ada yang jadinya kita kalap gitu, beli saham kayak beli kucing dalam karung gitu. Kita nggak tahu apa fundamentalnya, apa yang ya hal-hal yang bisa mempengaruhi harga saham itu juga sih. Nah, makin lama kan kita juga harus belajar kalau kita harus melakukan analisis teknikal. Teknikal itu kan berkaitan dengan psikologis pelaku pasar dan pelaku investasi juga. Tapi analisa fundamental juga nggak kalah penting karena itu menyangkut dengan istilahnya kesehatan perusahaan tersebut ya. Dari aku itu sih. Nah, mungkin untuk Bang Mil sendiri gimana pengalaman pertamanya main saham? Mungkin kok dari aku ya nggak jauh beda lah sama seperti gitu kan. Kok awal-awal ruginya banyak gitu kan. Karena dalam pikiranku mengharapkan uangku berlipat dengan cepat gitu kan. Tapi malah kebalikannya gitu kan. Malah berkurang separuh, bahkan lebih dari separuh berkurangnya gitu kan. Nah, dari situ kesalahanku yaitu membeli saham yang lagi di pucuk gitu, FOMO gitu kan. Jadi langsung beli aja, hajar beli gitu, gak lihat fundamental, gak lihat teknikal, hajar aja gitu. Udah minus dibiarin aja gitu sampai sekarang gitu kan. Nah, mungkin dari aku gitulah untuk cerita awal-awalnya gitu. Tapi kok sekarang, untuk sekarang saat ini aku sedang mempelajari juga gitu kan. Mungkin udah kurang lebih aku terjun ke investasi ini kurang lebih udah hampir 3 tahun lah. Alhamdulillah yang minus-minusku yang kemarin udah mulai kepulangan semua dan udah totalnya kalau aku hitung gitu dari awal aku main sampai sekarang itu positif gitu, profit gitu. Itu mungkin dari aku. Nah, ini kan Bang ada nih statement dari masyarakat umum lah biasanya kan. Biasanya mereka itu bilang iya aku malas lah investasi, ribet kali pun. Terus juga itu kan hanya untuk orang kaya doang dan untuk anak-anak dari jurusan ekonomi doang gitu. Kira-kira gimana sih tanggapan Abang itu untuk menjelaskan bahwa sebenarnya investasi ini tuh bisa untuk semua orang gitu. Mungkin tanggapannya dari Bang Ferdi duluan gimana? Oke, jadi menurutku investasi itu bisa untuk semua orang.
Nah, kalau misalnya dari masalah itu dari dana, kalau menurutku ya sekarang udah ada kok, udah banyak platform yang menawarkan misalnya untuk beli reksadana itu bisa dari 10.000. Dan reksadana itu instrumen investasi yang ada opsi-opsinya. Nah, kalau misalnya sobat-sobat cuan ingin resiko yang rendah, itu bisa pilih dari pasar uang, karena pasar uang itu setiap hari growth, walaupun growth-nya itu lambat. Ya itu juga namanya low risk kan low return gitu. Yes. Nah selain itu juga kita bisa milih kok emiten saham yang mungkin nggak terlalu mahal. Misalnya ada kok yang satu lotnya itu mungkin harganya 30.000, ada yang 50.000. Kalau yang blue chip juga mungkin aku bilang udah menengah ya, kayak misalnya satu lot BCA itu udah under 1 juta. Yang lain juga ada yang 500.000 tuh satu lot menurut aku itu. Jadi investasi itu untuk semua kalangan. Mungkin Bang Bill, gimana tanggapannya Bang? Mungkin kok dari tanggapanku juga kurang lebih sama ya seperti si Ferdi. Dan untuk pembukaan broker mungkin kalau misalnya investasi kan minimal deposito 100.000. Nah di situ kan seperti yang Ferdi sampaikan juga, harga satu lot saham ini kan beragam gitu kan. Ada yang dari mungkin 5.000 sampai mungkin ada yang jutaan di harga satu lotnya gitu kan. Dan rasaku sebenarnya ya cukup terjangkau gitu kan. Saham yang under 1 juta mungkin udah dapat satu lot BCA atau 2 lot BRI. Satu lot BRI kan mungkin 400.000 gitu kan, atau Bank Mandiri di kurang lebih 600.000 gitu kan. Nah menurutku bisa menjangkau semua kalangan lah gitu untuk membeli saham-saham ini gitu kan. Mungkin dari aku gitu juga. Nah, memang bener banget nih ya untuk sobat cuan sekalian. Jadi memang semua orang itu bisa lah ya kan Bang untuk main investasikan, karena ya seperti kita tahu juga investasi ini kan nggak terlalu mahal kali lah ya kan satu lotnya kan gitu. Nah jadi mengenai investasi sendiri, apa sih instrumen investasi yang paling basic untuk sobat cuan sekalian kalau misalnya mau main saham? Dari Bang Bill? Mungkin kalau dari aku kalau instrumen yang paling basic sebenarnya bukan di saham sih, di emas gitu kan. Itu yang paling basic, yang memang low risk lah gitu kan. Kalau di low risknya, makanya kalau kita mau main kita kenali dulu diri kita gitu. Kita mau ambil resiko yang mana gitu. Low risk, low return gitu kan. Medium risk, medium return. Kalau high risk, high return gitu kan. Itu kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing dan dengan kemampuan uang kita juga lah gitu kan. Kita uang dingin kita gitu, ruginya kira-kira kita sanggupnya berapa gitu kan. Sebenarnya kan di investasi ini kerugian ini adalah sahabat sebenarnya gitu kan. Nggak ada yang saya tahu orang investasi yang nggak rugi gitu kan. Warren Buffett atau Lo Keng Hong juga, Bapak Lo Keng Hong juga kan rugi juga gitu kan. Jadi rugi ini sebenarnya hal yang wajar lah bagi kita gitu kan. Dan untuk instrumen yang low risk juga seperti mungkin reksadana gitu kan, atau obligasi negara gitu kan, obligasi FR gitu mungkin dari aku. Yang yang low risk lah. Kalau memang udah masuk medium risk atau high risk bisa masuk ke saham gitu atau ke kripto gitu mungkin dari aku. Oke, berarti memang paling aman itu main emas dulu ya kan Pak. Nah mungkin untuk Bang Ferdi sendiri, apa sih saran untuk sobat cuan sekalian, instrumen apa yang cocok untuk pemula? Nah, seperti yang aku bilang tadi, instrumen pertama yang cocok untuk pemula itu ya reksadana bagian pasar uang, karena itu low risk low return. Tapi kalau misalnya emas juga menguntungkan sih, karena kan kayak emas ini kayak sebulan itu bisa mungkin 5% dari semalam ya, dari beberapa bulan yang lalu juga lumayan lah returnnya. Dari aku itu sih. Oke, berarti pasar uang lah ya kan menurut dari Bang Ferdi sendiri ya. Ya betul. Nah jadi kira-kira nih investasi jangka pendek, menengah atau panjang, atau investasi mana yang paling abang-abang sekalian itu untuk rekomendasikan kepada sobat-sobat cuan sekalian? Oke, kalau aku sih merekomendasikan investasi jangka panjang dengan
kalau dengan apa ya, porsi masing-masing lah gitu. Kalau misalnya punya dana yang bisa dibilang gede, silakan beli saham yang blue chip, biasanya perbankan biasanya. Kalau misalnya yang sedang-sedang, boleh beli reksadana, boleh beli emas gitu. Karena pada dasarnya kan kalau emas ini juga kayak aku bilang tadi sama si Bill udah berulang kali, itu lumayan juga returnnya gitu. Oke, mungkin dari Bang Bill sendiri gimana Bang? Terkait dengan kira-kira investasi, kira-kira yang paling cocok itu kita itu main investasi jangka pendek atau jangka menengah atau langsung jangka panjang gitu Bang Bill? Mungkin kok dari aku sebenarnya di jangka panjang gitu kan. Kalau misalnya ini kan IHSG kita lagi turun juga gitu kan. Jadi sebenarnya untuk yang investor jangka panjang ini sangat cocok gitu untuk masuk gitu kan. Saham-saham yang yang berfundamental baik gitu. Saat ini kan memang sedang anjlok semua gitu kan, sedang turun gitu. Nah, ini sebenarnya saat yang baik lah untuk mengambil saham-saham yang berfundamental baik dengan harga yang terdiskon gitu untuk mendapatkan profit di jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek mungkin kalau kita ambil sekarang tetap mungkin bisa minus gitu kan. Jadi tergantung situasi dan kondisi juga sebenarnya dari saham apa yang mau kita masuk gitu. Kalau misalnya saham-saham yang berfundamental kurang baik, kita ambil momentumnya aja gitu. Kalau misalnya lagi booming itu kita bisa masuk lah gitu kan, kayak mungkin saham-saham yang baru diakuisisi atau gimana, itu kan biasa harga sahamnya naik gitu, itu kita bisa ikut masuk juga dengan day trade lah gitu, dalam dalam sehari aja gitu, sehari atau sampai seminggu lah, jangan di hold lama gitu kan, karena dia bisa balik ke harga wajarnya gitu. Itu dari aku. Yes, bener banget nih Sobat Cuan. Jadi kalau misalnya kalian mau milih investasi jangka apa, itu balik lagi sih ke kalian gimana. Tapi dari abang-abang sekalian ini ada yang bilang jangka panjang, sama juga disesuaikan juga dengan kondisinya gitu. Nah jadi gimana sih Bang cara memilih saham yang sesuai dengan profil resiko seseorang? Mungkin dari Bang Bill dulu deh. Sebenarnya kalau dari profil resiko, kalau misalnya yang low risk low return ya seperti emas lah yang kita bilang kan, atau di reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap gitu kan, itu kan sebetulnya low risk lah. Kok di medium risk sebenarnya udah masuk ke reksadana saham atau di sahamnya langsung gitu kan. Di medium risk ini kan saham pun kan terbagi, ada saham yang medium risk gitu kan, ada yang resiko rendah seperti saham-saham blue chip gitu kan, itu kan resikonya rendah dan volatilitas hariannya pun pergerakannya pun tidak cukup signifikan gitu kan. Dan untuk high risk ya kita bisa mengambil saham-saham gorengan gitu kan, yang bisa growth dalam satu hari 10% gitu kan mungkin, tapi resikonya juga bisa ARB juga, atau turun 10% atau sampai 25% dalam sehari. Makanya kita harus money manajemen kalau misalnya masuk ke saham-saham yang saham gorengan gitu, mungkin dari aku. Oke, dari Bang Ferdi sendiri nih, itu gimana tanggapannya Bang? Terkait dengan gimana sih caranya memilih saham itu sesuai dengan profil resiko seseorang? Kalau namanya juga saham yang kita ketahui, sebenarnya itu udah termasuk orang yang profil resikonya udah tinggi ya. Karena kan kalau saham ini juga bisa volatilitasnya itu tinggi gitu. Pergerakannya harian itu udah bisa naik turunnya jauh lah gitu. Bisa sampai 5%. Itu kalau nggak salah udah ditetapkan sama IHSG udah 5% sampai 10% lah hariannya. 25 ya. Antara ARB. Oh ya, antara ARA dan ARB itu 25% kira-kira. Jadi menurutku kalau untuk orang yang profil risikonya tinggi itu pilih saham. Kalau orang yang profil risikonya rendah itu boleh milih reksadana, obligasi atau emas. Oke. Nah, tapi kan kalau misalnya kita kan udah milih profil kita sesuai dengan kondisi kita juga kan. Tapi kadang dari Sobat Cuan sendiri tuh terlalu tergesa-gesa gitu terhadap mau memilih saham yang mana gitu, dan ya istilahnya itu ada FOMO lah istilahnya kan, ya, gitu. Jadi gimana sih tanggapan abang-abang sekalian itu terkait dengan
FOMO gitu untuk main untuk berinvestasi gitu, dan gimana sih cara menghindari FOMO ini gitu? Mungkin dari Bang Bill gitu dulu. Mungkin untuk menghindari FOMO ya kita jangan membeli saham yang lagi di pucuk lah gitu kan. Sebenarnya yang FOMO ini bisa aja menguntungkan gitu kan kalau misalnya diikuti dengan momentum gitu kan. Namanya trading paling 5-10 menit lah gitu kan, untuk supaya kita nggak minus, ngambil volatilitasnya lah. Misalnya kan biasanya yang saham-saham yang membuat FOMO ini kan saham-saham gorengan gitu kan, yang bisa naik auto reject atas sebentar gitu kan, 25% bisa dalam berapa menit gitu kan. Dan itu dengan pada saat perdagangan ramai kita bisa ikut masuk juga gitu dengan dengan melihat profil risiko kita juga, cut loss-nya di berapa gitu kan. Itu wajib di cut loss kalau misalnya kita masuk di saham yang kayak gitu. Sebenarnya nggak salah juga kita FOMO gitu kan, tapi jangan untuk invest, tapi untuk nge-trading pada saat volatilitas tinggi. Kalau memang kita udah berani gitu, kita hajar aja gitu kan. Jadi lihat, biasanya kita buat resikonya itu 1:1 lah gitu kan. Misalnya untungnya 3% atau kita cut loss jika harga turun 3%, biasanya bisa dapat lah gitu kan. Kira-kira itu dari aku. Nah, untuk tanggapan dari Bang Ferdi sendiri gimana Bang terkait dengan FOMO? Nah, kalau FOMO ini sih kita kalau terutama pemula itu kita jangan ikut-ikutan, karena namanya juga udah FOMO berarti kan harga saham ini udah dipucuk ya, kayak si Bill bilang tadi. Nah, menurutku kita hindarilah gitu. Kita harus membiasakan diri menghindari untuk membeli saham di harga-harga pucuk, karena siapa tahu besok juga bisa turun sampai 10%, 5% gitu, kita nggak tahu. Iya. Itu sih, itu aja yang bisa gue sampaikan. Oke. Nah, berarti ya gitu lah ya sobat cuan sekalian, jangan FOMO, karena FOMO itu nggak bagus gitu. Nah, jadi kan sebenarnya kalau misalnya kita mau main saham gitu kan, itu kan kita kan perlu juga kan ada edukasi gitu. Jadi seberapa penting sih sebenarnya edukasi dalam membantu investor itu untuk menjaga emosi mereka gitu, apalagi dengan FOMO gitu. Mungkin dari Bang Ferdi lah, gimana? Sebelum kita terjun, ibaratnya kita harus punya persiapan ya. Nah, sebelum kita main saham, kita bisa sih sambil learning by doing gitu ya. Jadi kalau kita misalnya beli seperti dari IDX sendiri yang udah berapa kali buat seminar mengedukasi kita, punya pantau dan apa tuh istilah lagi, punya pantau, punya pantau sorry. Yeah. Nah, pertama kita pahami dulu nih profil dari emiten yang mau kita beli. Nah, setelah itu kita punya dulu profil emiten ini. Nah, setelah itu kita juga jangan lupa pantau setelah kita beli. Karena kalau misal kita tinggal gitu mungkin siapa tahu dalam waktu beberapa bulan, beberapa minggu bisa aja udah merah gitu, tanpa kita ketahui dan tanpa kita antisipasi kalau lebih parah lagi. Nah, menurut gue itu sih. Nah, kalau misalnya Bang Bill sendiri, itu gimana sih sebenarnya seberapa penting sih peran edukasi itu dalam membantu investor dalam menjaga emosi mereka gitu, apalagi investor pemula gitu Bang Bill? Mungkin dari aku sebenarnya sangat penting lah gitu kan Bursa Efek BI juga kan buat ada sekolah pasar modal gitu kan yang bisa diikuti oleh investor pemula, dan juga ada organisasi yang berhubungan dengan seperti ISP lah, indeks investor saham pemula ISP kan. Di situ kita bisa juga join juga gitu kan sebagai belajar dengan yang mungkin yang berpengalaman gitu kan, sambil kita bertanya gitu kan. Nah, dari situlah kita pentingnya kita mengedukasi diri kita sendiri sebenarnya gitu kan. Mungkin dari aku gitu. Nah, berarti ya penting banget juga nih ya edukasi gitu. Berarti dengan adanya KSPM ini juga berarti itu amat sangat penting juga ya kan Bang untuk untuk sobat-sobat cuan sekalian gitu. Jadi untuk abang-abang sekalian,
apa sih sebenarnya, seberapa penting juga sih sebenarnya adanya KSPM, apalagi KSPM USU ini terhadap sobat-sobat cuan ini sekalian gitu. Mungkin dari Bang Bil, apa sih kira-kira apa sih peran dari KSPM sendiri untuk bisa mengedukasikan masyarakat, mengedukasi sobat cuan sekalian gitu? Mungkin kok dari aku sangat berperan penting lah untuk mengedukasi mahasiswa-mahasiswa, apalagi KSPM kan bisa dibilang mencakup satu USU gitu kan. Jadi seluruh mahasiswa USU berhak untuk mengikuti gitu kan rangkaian yang dibuat oleh KSPM, seperti mungkin sekolah pasar modal atau MNSIP juga program kerja dari KSPM gitu kan. Nah dari situlah KSPM mengedukasi gitu ke mahasiswa gitu kan, dan KSPM inilah wadah untuk kita bersaling bertukar informasi gitulah tentang pasar modal gitu. Di sini kita juga bertemu dengan orang yang sudah berpengalaman gitu, kita bisa bertanya, berdiskusi. Jadi istilahnya yang sefrekuensi dengan kita lah, yang kita mau belajar sama-sama belajar lah di KSPM gitu, mungkin dari aku. Jadi sangat penting gitu untuk mahasiswa sendiri gitu. Nah kalau misalnya dari Bang Ferdi sendiri, seberapa penting sih KSPM itu untuk mengedukasi, apalagi untuk sobat-sobat cuan sekalian yang mau memulai saham gitu Bang? Nah, KSPM ini kan juga menyelenggarakan program-program seperti yang dibilang Bill tadi, ada sekolah pasar modal, ada NNSIF untuk acara besarnya. Nah, KSPM ini sebagai wadah untuk berkumpul dari seluruh mahasiswa USU. Gak cuman FEB aja, tapi kayak aku sendiri dari teknologi informasi bisa masuk KSPM. Di KSPM ini aku melihatnya sebagai kesempatan untuk kita semua sebagai anggota untuk berdiskusi tentang pasar modal dan meningkatkan juga pengetahuan kita, terutama dalam hal-hal analisa teknikal. Oke, untuk Bang Biel sama Bang Ferdi sekalian. Nah mungkin kita intermezzo dikit dulu ya terkait dengan pengalaman investor dari Bang Ferdi dan juga Bang Biel sendiri. Nah kalau misalnya dari Bang Biel sendiri, ada nggak sih kira-kira buku atau film gitu, atau mungkin sumber belajar favorit gitu untuk bisa belajar mengenai saham gitu atau investasi dan sebagainya gitu Bang? Mungkin kalau dari aku sebenarnya belajarnya masih masih dari YouTube gitu kan, belajar sambil beli gitu kan, jadi langsung terjun sambil belajar gitu. Jadi dari YouTube, dari buku pun, dari buku technical analysis, lupa aku juga nama bukunya kan, ada yang dijual di Gramedia juga, ada PDF-nya juga gitu kan, versi soft copy gitu. Nah aku belajar dari situ gitu kan, tapi yang paling utama dari YouTube, dari media misalnya dari media berita gitu kan, dari yang media berita terpercaya seperti IDX Channel dan sebagainya gitu, mungkin dari aku. Kalau dari Bang Ferdi sendiri, ada nggak sih kira-kira film atau buku gitu atau sumber belajar lain biar sobat-sobat cuan sekali itu bisa terinspirasi dari Bang Ferdi gitu? Oke, kalau aku sih pribadi belajar dari YouTube juga. Nggak ada aku dari film-film gitu mungkin. Tapi kalau yang bikin aku semangat investasi itu ada. Apa itu Bang? Nah, biasanya itu orang juga bicara ini, tapi ini nama bukunya Rich Dad Poor Dad. Oh, itu terkenal banget itu. Iya betul. Nah selain itu juga sobat-sobat cuan harus baca nih, namanya bukunya Psychology of Money. Nah, dua buku itu sih yang bikin aku makin semangat investasi. Teman-teman juga bisa kok mendapatkan bukunya di Gramedia. Oke, ya ini bukan ya, promosi ya guys, tapi bukan. ya ini menyarankan untuk sobat cuan sekalian ya untuk bisa biar lebih dapat insight-nya gitu tentang investasi. Nah dari pengalaman abang-abang sekalian nih dalam terjun ke dalam dunia investasi, kira-kira apa sih sebenarnya pelajaran yang paling berharga gitu untuk bisa jadikan motivasi juga sebagai sobat cuan sekalian kalau saya mau mulai investasi gitu? Nah itu dia tadi, kita harus perhatikan analisa fundamentalnya juga, terutama jangan hanya analisa teknikal, karena fundamental ini kita melihat seberapa sehat perusahaan itu.
kenapa kita harus beli beli emiten ini. Maka dari itu kita juga periksa dari harga wajarnya, dari pendapatan per tahunnya, dari utangnya apakah bertambah atau berkurang, itu sih. Oke, nah kalau misalnya dari pesan dari abang-abang sekalian ini apa? Kalau misalnya kepada sobat-sobat cuan sekalian dalam berinvestasi nantinya gitu, apakah ada pesannya kayak nah jadi ada apa sih sebenarnya? Jadi mungkin mau tahu dong dari abang-abang sekalian gitu, apa sih sebenarnya nasihat dan masukan gitu kepada sobat-sobat cuan sekalian ketika udah mulai terjun dalam investasi gitu, dan selama proses investasinya juga gitu, gimana apa sih sebenarnya, apa sih yang bisa abang-abang sekalian kasih saran dan ininya juga kepada sobat investasi nanti, sobat-sobat cuan? Yang pertama pastinya jangan FOMO sih, jangan FOMO. Kedua, jangan beli di harga pucuk, itu sih. Karena kalau udah beli di harga pucuk itu pasti yang mendatangkan kesakitan. Sakit dari harga merah itu, sumpah. Menurutku itu. Untuk Bang Bill sendiri nih, apa sih apa pesan dari Bang Bill untuk sobat-sobat cuan kalau misalnya mau mulai investasi? Mungkin dari aku ya seperti yang kayak seperti bilang tadi, jangan FOMO ya, sama jangan langsung menelan mentah-mentah rekomendasi saham yang diberikan oleh influencer mungkin, atau dari channel YouTube juga. Itu kan untuk pembelajaran kita aja, kalau bisa kita analisis sendiri gitu kan. Jangan asal ikut-ikutan akhirnya kita sangkut di harga yang cukup tinggi gitu kan. Karena kan kalau ada sangkut di saham ini, untuk naik lagi dia cukup sulit gitu, apalagi yang berfundamental kurang baik gitu kan. Dan mungkin dari aku juga kalau misalnya awal-awal beli saham yang berfundamental yang baik gitu, yang memang volatilitasnya pun rendah gitu, seperti mungkin saham LQ45 gitu kan, blue chip, mungkin dari aku gitu. Jangan beli saham-saham yang gorengan lah, yang volatilitasnya tinggi gitu kan. Dan untuk saham yang LQ45 kan bisa di keep yang cukup panjang lah, kita lihat dari fundamentalnya, dari pendapatannya yang growth terus. Dan kalau misalnya dari PBV-nya juga seperti yang disampaikan, kok bisa kan yang di bawah 1 gitu kan, atau PBV rata-rata sesektor gitu kan, misalnya sektor energi rata-rata perusahaannya ber-PBV berapa, itu kan ada juga, kita bisa mencarinya gitu kan dari mungkin media cetak atau media berita gitu kan. Itu mungkin dari aku. Oke, nah jadi ya itulah ya sobat cuan sekalian, tidak jauh-jauh lagi aku juga mau tidak jauh-jauh lagi kita mau bilang jangan pernah FOMO gitu, dan teman-teman sekalian juga itu harus bijak dalam berinvestasi. Dan yes, berakhir juga podcast kesayangan kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang paling kece ini, Bang Ferdi dan juga Bang Bill. Semoga ini juga bisa menjadi, semoga ini bisa menambah insight baru kepada sobat-sobat cuan sekalian kalau misalnya mau mulai investasi dan sedang melakukan investasi juga, dan itu juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya gitu. Dan berakhirlah podcast kita pada hari ini. Terima kasih dan bye-bye sobat cuan semua.